Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin perkenalkan, nama saya Aris Saputra, nomor NPM 20 70 20 10 24. Ilmu politik dan sosial, prodi ilmu komunikasi. Saya ingin menjelaskan tentang pengenalan buku. Objek studi, istilah komunikasi massa komunikation, dicetuskan sebagai juga media massa media pada awal abad ke-20 untuk menggambarkan apa yang kemudian merupakan fenomena sosial baru dan ciri utama dari dunia baru yang muncul, yang dibangun pada fondasi imperialisme, demokrasi populer. Zaman tersebut ditandai dengan perpindahan ke kota-kota serta melewati perbatasan dan juga pergulatan antara kekuatan perubahan dan penindasan serta konflik antara monarki dan negara bangsa. Media massa dalam bentuk jamak merujuk kepada alat untuk berkomunikasi secara terbuka yang terorganisir dalam jarak jauh dan kepada banyak orang dalam waktu singkat. Mereka lahir dalam konteks dan konflik di era perairan ini dan secara terus-menerus dihubungkan dengan tren dan perubahan masyarakat dan budaya seperti yang dialami pada tingkat personal maupun masyarakat dan sistem dunia. Media massa awal, surat kabar, majalah, fonograf, film dan radio, berkembang dengan pesat hingga menjadi seperti yang kita kenali bentuknya pada saat ini, dengan perubahan utama pada skala dan verifikasi, ditambah dengan munculnya televisi pada pertengahan abad ke-20. Secara serupa, apa yang kita anggap sebagai ciri utama dari komunikasi massa pada 70 tahun yang lalu atau lebih masih sebagaimana yang kita anggap saat ini. Kemampuan mereka untuk menjangkau seluruh populasi dengan cepat dan dengan informasi dan hiburan yang sama. Universal yang sama, rangsangan mereka akan harapan dan ketakutan dengan ukuran yang sama, hubungannya dengan sumber-sumber kekuasaan di masyarakat dan omisi akan dampak dan pengaruh mereka yang terbesar. Tentu saja terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam struktur tersediaan media dalam bentuk aspek yang mencakup bentuk isinya. Salah satunya tujuan dari buku ini adalah mencatat dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi. Kita perlu mengetahui bahwa komunikasi, struktur buku. Saya ingin menjelaskan struktur buku. Struktur buku, isi buku dibagi ke dalam 20 bab, dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Bagian penting yang pertama adalah teori. Teori 2 memberikan gambaran atas ide yang paling mendasar dan juga paling umum mengenai komunikasi massa dengan referensi tertentu kepada banyak hubungan yang antara media dan kehidupan sosial budaya. Bagian ini diawali dengan rangkuman singkat sejarah media massa dan masyarakat. Perbedaan mendasarkan dari berbagai perspektif media, berbagai topik yang ditawarkan dan berbagai cara untuk menggambarkan permasalahan yang bergantung pada nilai dari si pengamat. Subjek semacam ini sederhana dipelajari sebagai satu-satunya perangkat metode yang objektif.
Terhadap beberapa jenis teori yang akan dijelaskan dalam bab ini, pada dasar sebuah teori adalah premis umum yang berdasarkan pada pengamatan dan argumen logis yang menyatakan bahwa hubungan antara fenomena yang diamati atau memperkirakan hubungan, dan sejauh ini hal tersebut dimungkinkan. Tujuan utama dari teori adalah untuk memaknai realitas yang diamati serta untuk memandu sekumpulan bukti-bukti yang ada dan sekaligus mengevaluasinya. Sebuah konsep yang merangkum aspek penting dari permasalahan yang dipelajari dan dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menerjemahkan bukti-bukti konsep, membutuhkan definisi yang hati-hati. Model adalah perwakilan selektif dalam bentuk verbal atau bagian dari aspek-aspek proses komunikasi massa yang dimanipulasi. Dapat juga menggambarkan hubungan ruang dan waktu antar elemen di dalam sebuah proses, tema dan isu dalam komunikasi. Isi dari buku ini merupakan suntingan dari sejumlah tema umum yang barangkali terjadi pada diskusi mengenai asal mula sosial, signifikasi dan efek dari komunikasi, baik pada tingkatan personal maupun pada tingkat masyarakat secara keseluruhan. Pada titik ini kita dapat mengidentifikasi tema-tema utama sebagai berikut. Waktu komunikasi berlangsung pada waktu dan tempat sangatlah penting. Kapan, seberapa lama komunikasi terjadi, teknologi komunikasi secara stabil, melakukan peningkatan kecepatan sehingga volume informasi disiarkan dari satu titik ke titik lain. Teknologi juga mampu menyiapkan informasi, dikembangkan lagi pada waktu lain. Konten media massa dapat memori ini secara dikembalikan atau dihapus. Tempat komunikasi dibuat di tempat tertentu. Ciri-cirinya yaitu realitas sosial. Institusi di balik sebagian besar teori komunikasi massa adalah bahwa kita menempati dunia nyata dari kondisi dan peristiwa yang dapat diketahui. Bahkan berbagai jenis teori munculnya ilmu komunikasi dan studi komunikasi, teori komunikasi, pendekatan struktural. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.